energi yang sangat luar biasa yang membuat seluruh arena turnamen berguncang. Jiren kemudian diselimuti oleh energi merah yang berapi-api. Pancaran energinya bahkan terasa hingga bangku penonton. Goku dan Android 17 pun sangat terkejut akan kekuatan Jiren yang begitu besar. Vegeta mengejek Jiren dengan mengatakan bahwa Jiren harus kehilangan semua rekannya terlebih dahulu agar dapat menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Bersama-sama, tim Semesta 7 pun mulai menyerang Jiren. Vegeta dan Android 17 menyerang Jiren dengan energi mereka berdua, akan tetapi serangan mereka tidak berdampak apapun kepada Jiren. Jiren kemudian berniat menyerang Vegeta, namun Android 17 segera datang menyelamatkannya. Vegeta menyerang Jiren terus-menerus. Vegeta bertekad bahwa ia akan mengalahkan Jiren sekarang juga. Jiren dengan mudah mampu memblokir semua serangan dari Vegeta dan balas menyerangnya. Jiren yang menerima pukulan dari Vegeta akhirnya dapat mengerti mengapa Toppo bisa sampai dikalahkan olehnya. Namun meski Vegeta bertarung dengan baik dan berhasil mengalahkan Toppo, itu semua masih belum cukup untuk dapat mengalahkan Jiren. Dengan mengumpulkan energi di tinjunya, Jiren melayangkan sebuah pukulan yang sangat kuat dan itu membuat Vegeta harus kembali ke wujud normalnya. Goku tiba-tiba muncul dari belakang dan mencoba menyerang Jiren dengan Kamehameha-nya. Akan tetapi dengan tinjunya, Jiren mampu melenyapkan serangan dari Goku. Tak sampai di situ, Android 17 tiba-tiba muncul di belakang Jiren dan menyerang Jiren dengan ledakan energi yang cukup kuat. Alhasil, Jiren pun harus menerima luka kecil di punggungnya. Melihat hal tersebut, membuat Goku menyadari bahwa Jiren dapat dilukai dengan serangan yang sangat kuat yang tak sempat ia antisipasi. Bersama Vegeta, Goku berniat mengalihkan perhatian Jiren dan menyuruh Android 17 untuk melakukan serangan yang kuat setelahnya. Goku dan Vegeta memulai serangannya kembali pada Jiren. Mereka berdua berhasil membuat celah untuk Android 17 menembakkan energinya. Akan tetapi serangan tersebut dapat ditahan oleh Jiren. Jiren mengungkapkan bahwa serangan yang sama tidak akan mempan untuk kedua kalinya. Goku, Vegeta, dan Android 17 menembakkan serangan kepada Jiren dengan seluruh kekuatannya. Tetapi Jiren memblokir ketiga serangan tersebut dengan aura merah berapi-api. Alhasil ketiga petarung dari Semesta 7 itu pun harus terjatuh ke tanah. Ya, lagi dan lagi Jiren menunjukkan betapa tangguh dan kuat dirinya. Frieza telah terbangun dari pingsannya. Ia langsung menerjang menyerang Jiren. Frieza masih kesal dengan pertarungan sebelumnya melawan Toppo. Ia bersumpah untuk melampiaskan dendamnya kepada Jiren karena Toppo sudah membuatnya babak belur. Namun dengan mudah Jiren membalas serangan dari Frieza. Frieza yang kembali dibuat kesal akhirnya memutuskan untuk melanggar aturan. Frieza berniat membunuh Jiren. Namun meski telah berubah ke wujud goldennya tanpa membuang-buang waktu sedikit pun, Frieza kembali dibuat pingsan oleh Jiren.
Android 17 segera bangkit kembali dan menyerang Jiren dengan energinya. Jiren mengungkapkan bahwa tidak ada yang bisa Android 17 lakukan seorang diri. Baginya, Android 17 hanyalah seekor serangga. Namun meski sudah melihat betapa kuatnya Jiren, sedikit pun Android 17 tidak bergeming sama sekali. Dengan percaya diri, Android 17 mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menyerah. Android 17 yakin bahwa alam semesta 7 lah yang akan bertahan sampai akhir. Belmont yang mendengar hal tersebut pun bertanya kepada Android 17 tentang keinginannya pada Super Dragon Ball andai ia mampu bertahan sampai akhir. Android 17 menjawab andai dirinya bertahan sampai akhir dan mendapatkan Super Dragon Ball, maka ia akan mengajak jalan-jalan keluarganya keliling dunia dengan kapal pesiar. Yang padahal jika keinginan Android 17 hanya sekedar jalan-jalan bersama keluarganya dengan Dragon Ball yang ada di bumi pun sebenarnya dapat dikabulkan ya guys. Jika kalian mendapatkan Super Dragon Ball, apa yang akan kalian harapkan atau inginkan? Kalau aku sih simple, semoga One Piece bisa cepat tamat ya guys. Android 17 kemudian bertanya tentang keinginan Jiren bila mendapatkan Super Dragon Ball. Jiren mengatakan bahwa ia sebenarnya memiliki sebuah harapan juga. Kaioshin semesta 11 nampak terkejut akan hal tersebut karena ia tak menduga bila petarung sekuat Jiren yang sudah mencapai banyak hal di kehidupannya masih memiliki sebuah keinginan. Belmont ketika mengerti maksud perkataan dari Jiren, Belmont memutuskan sudah waktunya untuk menjelaskan bagaimana Jiren menjadi begitu terobsesi dengan kekuatan. Ternyata ketika Jiren masih kecil, kedua orang tuanya dibunuh oleh seorang penjahat. Jiren sendiri diselamatkan oleh seorang pria yang kemudian menjadi guru seni bela dirinya. Sejak saat itu, Jiren terus berlatih di bawah bimbingan gurunya. Sedikit demi sedikit, Jiren memperoleh teman-teman seperjuangan. Hingga akhirnya, si penjahat yang membunuh orang tuanya pun muncul kembali. Bersama teman seperjuangannya, Jiren melawan penjahat tersebut, namun si penjahat masih terlalu kuat untuk mereka. Sehingga banyak dari teman-temannya yang terbunuh, termasuk gurunya sendiri. Jiren berupaya untuk bangkit kembali, namun semua temannya yang selamat malah meninggalkan Jiren sendirian. Akhirnya, sejak saat itu, Jiren hanya hidup menyendiri. Rasa sakit dari Jiren karena kehilangan keluarga, teman, hingga gurunya, serta pengkhianatan dari teman-temannya tidak bisa diukur. Dan semua itulah yang membuat Jiren memandang rasa percaya terhadap teman dan emosi sebagai hal yang tidak berharga. Jiren menempatkan keyakinannya hanya pada kekuatan saja. Kekuatan adalah segalanya. Kekuatan adalah keadilan. Kekuatan itu mutlak. Kekuatan membuatnya selalu menang dan kemenangan memberikan segalanya. Kehausan Jiren akan kekuatan dan kesendiriannya lah yang membuat Belmont tertarik dan terpikat kepada sosok Jiren. Android 17 berpikir bahwa kini ia tahu apa yang diinginkan Jiren sebenarnya. Android 17 sempat mengira jika Jiren hanyalah mesin pembunuh, tetapi sebenarnya Jiren adalah seorang yang memiliki sifat yang baik juga. Android 17 menambahkan bahwa Jiren pada akhirnya hanya memanfaatkan rekan-rekannya untuk tujuannya sendiri. Menurut Android 17, Jiren hanya terobsesi dengan masa lalu. Android 17 menduga bila tujuan Jiren untuk mencapai kemenangan adalah untuk mengembalikan semua hal yang telah hilang di kehidupannya. Android 17 mengatakan bahwa seharusnya Jiren dapat melupakan masa lalu. Jiren menjawab bahwa kekuatan itu mutlak. Dengan kekuatan semuanya dapat termaafkan, bahkan masa lalu sekalipun. Jiren kemudian meluncurkan sebuah bola energi raksasa ke arah tim semesta 7. Android 17 melakukan yang terbaik. Ia mencoba menahan energi raksasa tersebut sambil melindungi Goku dan Vegeta yang masih belum bisa bergerak. Android 18 mendesak Android 17 untuk lari dan menyelamatkan diri. Akan tetapi Android 17 menolak untuk mundur dan akan menahan serangan dari Jiren. Android 17 memberitahu Goku dan Vegeta bahwa ia menyerah tentang kapal pesiar. Android 17 kemudian menempatkan sebuah pelindung kepada Goku dan Vegeta. Android 17 mengungkapkan bahwa mengorbankan dirinya demi orang lain membuatnya seolah-olah menjadi seorang manusia sesungguhnya. Android 17 pun meledakkan dirinya sendiri dan menciptakan ledakan besar yang mengguncang arena. Energi raksasa dari Jiren pun lenyap.
Jiren memberitahu Goku dan Vegeta bahwa mereka berdua harus bersyukur karena Android 17 sudah mengorbankan dirinya untuk melindungi orang-orang yang lemah seperti Goku dan Vegeta. Goku dan Vegeta menyadari bahwa Android 17 sudah merencanakan hal ini agar mereka berdua punya waktu untuk memulihkan stamina. Daishinkan mengumumkan bahwa Jiren tidak melanggar aturan sama sekali sebab Android 17 tewas karena ulahnya sendiri. Sementara Android 18 diliputi kesedihan. Di arena, Vegeta berjuang untuk kembali bangkit. Ia mengklaim bahwa dirinya sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Jiren. Berbeda dengan Vegeta, Goku nampak masih kesulitan untuk berdiri karena ia sudah benar-benar kehabisan tenaganya. Jiren yang melihat pengorbanan Android 17 mengungkapkan, bila tewasnya Android 17 dikarenakan Goku dan Vegeta yang begitu lemah. Jiren semakin yakin bila kekuatan adalah segalanya. Tanpa kekuatan, siapapun tidak akan pernah bisa melindungi temannya. Vegeta mencoba berubah ke wujud Super Saiyan-nya, namun apa daya, Vegeta sudah benar-benar kehabisan energi dan tidak bisa berubah ke wujud Super Saiyan. Dengan semangatnya yang tersisa, Vegeta mencoba menyerang Jiren. Tentu dengan pukulannya yang begitu lemah, Jiren dapat dengan mudah membalas serangan dari Vegeta. Jiren menyuruh Vegeta untuk menyerah saja dan segera lompat keluar arena. Bagi Jiren saat ini, Vegeta sudah takkan mampu melawannya. Vegeta kembali teringat tentang keluarganya serta janjinya kepada Kaba. Ia menolak untuk menyerah dan mencoba kembali bangkit. Sambil tertatih-tatih, Vegeta terus mencoba menyerang Jiren. Jiren yang merasa jika Vegeta sangat keras kepala karena tidak mau menyerah, akhirnya memutuskan untuk terus menghajarnya. Jiren menegaskan bahwa pertarungan sudah berakhir dan Vegeta tidak akan pernah menang melawannya. Jiren mempertanyakan apa yang membuat Vegeta berjuang sejauh ini. Vegeta menjawab bahwa orang yang tidak dapat mempercayai orang lain dan tidak memiliki perasaan seperti Jiren tentu takkan pernah mengerti tentang arti dari melindungi sesuatu. Vegeta menggunakan serangan Final Flash-nya, namun sudah jelas jika serangan tersebut sudah pasti takkan berdampak apapun kepada Jiren. Jiren kemudian meninju Vegeta dengan sangat kuat dan itu membuatnya harus terjatuh dari arena. Namun sesaat sebelum keluar dari arena, di dalam hatinya Vegeta merasa kesal akan dirinya sendiri karena tidak dapat menepati janjinya. Vegeta meneteskan air mata sambil meminta maaf kepada Bulma dan Kaba atas kegagalannya. Vegeta pun memberikan energinya yang tersisa kepada Goku. Setelah menerima energi dari Vegeta, Goku mengungkapkan bahwa dirinya dapat dengan jelas mendengar harapan dari Vegeta. Goku langsung meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan Blue. Di bangku penonton, Beerus memuji Vegeta karena sudah bertarung dengan baik. Whis bersyukur jika Vegeta kini sudah terlihat baik-baik saja berkat kacang Senju yang Krillin berikan. Jiren mengungkapkan ketidakpahamannya pada Goku. Jiren bertanya mengapa semua orang dari semesta 7 begitu percaya dan menggantungkan harapannya kepada Goku yang jelas-jelas lebih lemah darinya. Bagi Jiren, sebuah kepercayaan tidak akan ada artinya dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam wujud Super Saiyan Blue-nya, Goku langsung menerjang menyerang Jiren, namun dengan mudah lagi dan lagi Jiren membuat dirinya unggul atas Goku. Tak ingin kalah, Goku kembali bangkit dan mencoba menghadapi Jiren dengan wujud normalnya. Goku yang memang sudah mencapai batasannya pun pada akhirnya harus menerima serangan demi serangan dari Jiren. Para dewa telah yakin bila pertarungan Goku dan Jiren akan segera berakhir dengan kemenangan Jiren. Jiren tak henti-hentinya melayangkan pukulan keras kepada Goku hingga Goku terdorong ke tepi arena.
Ketika Jiren akan melayangkan tinju terakhirnya untuk menghempaskan Goku keluar arena, Vegeta berteriak dengan sekencang-kencangnya. Goku kemudian merenungkan bagaimana semua orang dari tim Semesta 7 telah menaruh seluruh kepercayaan mereka kepada dirinya. Seolah-olah menjawab harapan serta kepercayaan dari teman-temannya untuk tidak kalah, Goku tiba-tiba menghindari pukulan dari Jiren. Ya, untuk ketiga kalinya, Goku kembali menggunakan teknik Ultra Instinct. Kali ini, Goku berhasil menghindari semua serangan dari Jiren dan melayangkan pukulan yang cukup kuat kepada Jiren. Semua orang di bangku penonton sangat terkejut dengan kembalinya Goku menggunakan teknik Ultra Instinct. Iwan, sang dewa penghancur dari Semesta 1 menduga bila Goku benar-benar akan menguasai teknik Ultra Instinct. Iwan memuji Goku sebagai seseorang dari bangsa Seiya yang sangat luar biasa. Goku pun memulai pertarungannya kembali melawan Jiren. Meski pergerakan Goku lebih akurat dari sebelumnya, Goku tidak dapat memberikan serangan yang telak kepada Jiren. Whis berkomentar bahwa hal tersebut sama seperti yang Goku alami sebelumnya ketika melawan Kefla, yang mana Goku selalu berpikir saat menyerang. Berbagai pemikiran dan keputusan Goku ambil sebelum ia menyerang. Hal itulah yang membuat serangan dari Ultra Instinct menjadi tumpul dan kehilangan daya serangnya. Whis berharap jika Goku tidak membuang-buang percuma staminanya untuk melancarkan serangan yang tidak efektif. Goku kemudian menggunakan cara yang sama terhadap Kefla pada Jiren, yaitu dengan menghindari semua serangan dari Jiren dan mengisi energi Kamehameha-nya. Jiren yang memang sudah memperhatikan pertarungan Goku dan Kefla sebelumnya, tentu dapat dengan mudah menahan serangan tersebut dan lanjut membalasnya. Goku pun menerima serangan langsung dari Jiren. Beruntung Goku melindungi tubuhnya dengan energi Kamehameha. Belmont mengejek Goku dengan mengatakan bahwa Ultra Instinct yang tidak sempurna milik Goku hanyalah sebuah perlawanan percuma untuk mengulur kekalahan dari Semesta 7. Belmont menambahkan bahwa Goku tidak akan pernah menang bila ia tidak mempunyai serangan yang kuat. Baginya, kemenangan Semesta 11 hanyalah masalah waktu saja. Vegeta yang mendengar ucapan dari Belmont pun hanya tersenyum angkuh. Vegeta mengungkapkan bahwa semua ucapan dari Belmont hanyalah omong kosong. Menurut Vegeta, Belmont tidak seharusnya mengucapkan hal tersebut karena bagaimanapun dalam kurun waktu 48 menit semua bangsa Seiya telah berhasil melampaui batasannya di turnamen kekuatan. Vegeta kemudian menyindir Belmont dan Kaioshin Semesta 11 dengan mengatakan bila para dewa di Semesta 11 mengabaikan potensi dari bangsa Seiya dan menyimpulkan hasil dengan tergesa-gesa, maka mereka tidak pantas disebut seorang dewa. Belmont seketika menyadari dengan semua hal yang sudah terjadi bila semua bangsa Seiya di turnamen kekuatan memang berhasil melampaui batasan mereka, yang mana hal tersebut tidak dapat diduga oleh siapapun, bahkan oleh seorang dewa sekalipun. Belmont merasa tertekan sekaligus panik dengan semua ucapan dari Vegeta. Ia khawatir bila Goku benar-benar mampu mengalahkan Jiren. Akhirnya, Belmont pun langsung memerintahkan Jiren untuk segera mengalahkan Goku dan mengeluarkannya dari arena. Dengan lantang, Vegeta mengatakan, Kakaroto, harga diri, janji, dan segalanya telah kuserahkan padamu. Maka dari itu, kekalahanmu tidak akan pernah kumaafkan. Kakaroto, lampauilah dewa dan kalahkanlah Jiren. Seolah-olah menjawab harapan dari Vegeta. Ketika Jiren hendak akan menyerang, Goku menghempaskan Jiren dengan energinya. Goku kemudian bernapas dalam-dalam. Goku nampak mencoba menenangkan pikiran dan jiwanya. Dengan tenang, Goku memulai kembali pertarungannya melawan Jiren.
Di tengah pertarungan, Goku menutup matanya dan membiarkan instingnya yang melawan. Whis seketika tersenyum melihat hal tersebut. Whis berkomentar bila kini semesta 7 sudah tidak perlu khawatir lagi karena Goku sudah berhasil menghilangkan rasa bingungnya. Whis dapat merasakan bila Goku telah meningkatkan kekuatannya dengan sebuah tekad murni tanpa adanya pikiran yang mengganggunya saat menyerang. Saat ini Goku sedang memfokuskan jiwa dan hatinya. Pelenyapan alam semesta, perbedaan kekuatan, bimbang, panik, rasa takut, semuanya sudah Goku ubah menjadi sebuah energi yang memanaskan dirinya dengan intens dan liar. Yang Goku rasakan hanyalah dirinya, lawannya, dan pertarungannya. Goku mengeluarkan energi yang sangat panas. Semakin lama, Goku mulai tenggelam dalam instingnya sendiri. Dan semakin tenggelam, di sanalah Goku dapat menemukan kekuatan sejati dari Ultra Instinct. Tim semesta 11 dibuat terkejut dengan energi panas yang bahkan sampai mereka rasakan di bangku penonton. Jiren kemudian menyerang Goku dengan sangat ganas. Ia menggabungkan gelombang kejut dari tinjunya dan menghujani Goku dengan serangannya yang tiada henti. Di sisi lain, Goku sudah tidak ada pijakan lagi. Sedikit demi sedikit, serangan dari Jiren menghancurkan batu tempat Goku berdiri. Goku tidak bisa menghindar atau berteleportasi sebab bila Goku melakukan hal tersebut, Goku dapat terkena pukulan dari Jiren dan itu akan membuatnya keluar dari arena. Tim semesta 7 sangat khawatir. Mereka semua sangat panik melihat kondisi Goku yang akan kalah. Namun Beerus dengan penuh percaya diri menyuruh tim semesta 7 untuk diam dan perhatikan apa yang akan terjadi. Benar saja, Goku merubah pergerakannya dari bertahan menjadi menyerang. Akhirnya Goku pun berhasil menyerang Jiren dengan telak. Ya, sambil menahan semua serangan dari Jiren, ternyata Goku sekaligus mencari celah untuk menyerang Jiren. Sebuah energi biru putih dan panas milik Goku pun menerangi arena turnamen. Goku bernapas dalam-dalam kembali. Ia menyerap energi di sekelilingnya ke dalam tubuh. Jiren merespon hal tersebut dengan turut meningkatkan kekuatannya. Sekali lagi, Belmont dengan panik menyuruh Jiren untuk segera mengalahkan Goku. Jiren memusatkan energinya ke dalam satu bola yang kemudian ia tembakkan ke arah Goku. Tetapi Goku tiba-tiba muncul di belakangnya sambil memegang bola energi milik Jiren. Goku kemudian menyerang Jiren dengan sangat cepat. Cahaya di sekitar tubuhnya pun menghilang. Wujud baru Goku pun terungkap. Kini ia memiliki rambut perak bercahaya dan mata perak layaknya para malaikat. Beerus serta semua dewa penghancur pun berdiri, seolah-olah mereka semua memberikan penghormatan atas pencapaian dari Goku. Ngeri kali ya guys, umur dewa penghancur itu jutaan tahun, bahkan mungkin ada yang ratusan juta tahun. Dan Goku cuman butuh waktu 48 menit kurang untuk menguasai Ultra Instinct. Yang mana seorang dewa penghancur sendiri belum tentu dapat benar-benar menguasai Ultra Instinct ya guys. Menurut kalian, apakah dewa penghancur juga sebenarnya mempunyai Ultra Instinct namun belum sempurna? Jika iya, kenapa mereka belum benar-benar menguasainya hingga saat ini? Ketik di kolom komentar jika kalian tahu jawabannya ya guys. Goku mengungkapkan pada Jiren jika kali ini pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan cepat, Goku langsung melesat ke arah Jiren. Jiren dengan kesal mengatakan jika Goku tidak boleh sombong hanya karena kekuatannya telah meningkat. Jiren kemudian lanjut menyerang Goku, namun kali ini di hadapan Goku, semua serangan dari Jiren berhasil dengan mudah ia gagalkan. Nampak terlihat jelas bila kekuatan Goku saat ini sudah di atas Jiren. Berkali-kali Goku berhasil melayangkan serangan yang telak pada Jiren. Jarak dari kekuatan dan kecepatan mereka pun sudah sangat jauh. Goku benar-benar mendominasi pertarungannya dengan Jiren. Jiren terus dibuat terpojok oleh setiap serangan dari Goku. Hingga akhirnya Jiren pun harus menerima serangan yang cukup kuat dari Goku.
Jiren kembali bangkit. Ia masih teguh dengan tekad kekuatan adalah keadilan. Kekuatan adalah mutlak dan ia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan dan kehilangan segalanya seperti yang ia lakukan sebelumnya. Sambil mengingat kebenciannya akan masa lalunya yang kelam, Jiren meningkatkan kekuatannya. Ia memancarkan badai energi panas ke seluruh arena turnamen. Dengan kekuatannya yang telah meningkat, Jiren memulai kembali pertarungannya dengan Goku. Jiren kemudian menjatuhkan Goku dan menghabisinya dengan ledakan besar yang membuatnya tersungkur ke tanah. Pertarungan pun nampak terlihat akan berakhir dengan kemenangan Jiren. Namun meski begitu, Krillin masih percaya kepada Goku. Karena selama ini, Goku selalu berhasil membalikkan keadaan ketika keadaan menjadi sangat sulit. Maka dari itu, Krillin yakin bila Goku mampu mengalahkan Jiren. Goku yang mendengar harapan dari sahabatnya pun berjuang untuk bangkit. Jiren terperangah akan tekad Goku. Jiren sungguh tidak mengerti bagaimana bisa Goku kembali bangkit setelah menerima semua serangan darinya. Goku mengingatkan dirinya sendiri tentang janjinya kepada seluruh teman-temannya bahwa ia tidak akan pernah menyerah walau apapun yang terjadi. Jiren dengan bersikeras mengatakan bahwa kepercayaan seperti itu tidak ada artinya di hadapan kekuatannya. Ketika Goku mulai bertarung lagi, kecepatannya telah meningkat pesat dari sebelumnya. Di bangku penonton, Belmont masih tak paham akan kekuatan Goku yang malah terus meningkat. Piccolo memotong ucapan dari Belmont dengan mengatakan bahwa Goku berbeda dengan Jiren. Jika Jiren adalah petarung yang bertarung demi dirinya sendiri, maka Goku adalah seorang petarung yang bertarung demi orang lain. Ia selalu bertarung dengan memikul semua harapan dari teman-temannya. Muten Roshi lanjut menjelaskan jika Goku memiliki teman-teman yang membantunya untuk terus berkembang satu sama lain. Baginya, keberadaan teman-temannya begitu berharga. Muten Roshi yakin di dalam hatinya Goku tidak pernah merasa bahwa semua hal yang telah dicapainya adalah hasil usahanya sendiri, melainkan adalah karena dukungan serta bantuan dari teman-temannya. Maka dari itu, semua orang dari tim Semesta 7 begitu percaya kepada Goku. Toppo yang mendengar hal tersebut pun seketika terkejut. Ia merasa jika dirinya telah salah menilai Goku selama ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa Toppo selalu menganggap Goku sebagai seorang yang jahat. Karena ulah Goku lah turnamen kekuatan diadakan dan itu membuat semua alam semesta berada dalam bahaya. Goku dan Jiren masih bertarung. Mereka berdua terus beradu pukulan. Semua teknik dan serangan dari Jiren tak dapat mengenai Goku. Hingga akhirnya Goku pun berhasil memojokkan Jiren dengan serangannya. Sambil menatap Jiren, Goku mengungkapkan bahwa semua ini adalah hasil dari kepercayaan teman-temannya. Jiren masih bersikeras menolak untuk menerima kekuatan dari persahabatan atau kepercayaan milik Goku. Baginya hal tersebut tidak penting. Ya, Jiren tak ingin mengakui kekuatan Goku yang memang berasal dari harapan teman-temannya. Karena bila Jiren mengakui hal tersebut, maka itu berarti Jiren menyangkal semua usaha yang sudah ia lakukan selama ini. Jiren berteriak bahwa ia dapat dengan mudah melenyapkan sumber kekuatan dari Goku, yakni teman-temannya. Jiren tiba-tiba menembakkan serangan energi yang mengarah tepat ke tempat tim Semesta 7.
Beruntung, Goku dengan cepat memblokir serangan tersebut. Marah dengan tindakan tak tahu malu Jiren, Goku memukul Jiren dengan penuh amarah. Goku mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pahlawan, namun bila siapapun berani menyakiti teman-temannya, ia tidak akan pernah memaafkannya. Goku dengan ganas terus menyerang Jiren dan dengan kekuatan penuh dari Kamehameha-nya, Goku berhasil menyerang Jiren dengan telak. Meskipun Goku tampak enggan untuk menghabisi Jiren, Jiren menerima kekalahannya dan memerintahkan Goku untuk segera menjatuhkannya dari arena. Entah berniat akan memberikan energi atau menyerang Jiren, Goku tiba-tiba terjatuh dan merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Whis menyadari bahwa Goku telah menerima efek samping karena terlalu sering menggunakan kekuatan dewa. Whis tidak menyangka bila efeknya akan separah ini. Belmont langsung berteriak dan menyuruh Jiren mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Goku dan mendapatkan Super Dragon Ball. Jiren yang tidak ingin memperoleh kemenangan dengan cara pengecut pun dengan terpaksa menyerang Goku yang sedang kesulitan bergerak. Jiren menyebut Goku sebagai petarung yang hebat. Meskipun nantinya Goku akan lenyap, Jiren akan senantiasa mengingat Goku di dalam ingatannya. Jiren pun menembakkan energi yang membuat Goku harus terjatuh dari arena. Beruntung, Frieza dengan sigap langsung menyelamatkan Goku. Dilanjutkan dengan Android 17 yang ternyata masih bertahan. Di hadapan Jiren dengan sombong, Frieza mengungkapkan bahwa kini dirinya sudah tidak merasakan kekuatan mutlak pada diri Jiren. Oleh sebab itu, Jiren akan segera ia kalahkan sekarang juga. Frieza terus memprovokasi Jiren dengan mengatakan bahwa kekuatan yang selalu ia bangga-banggakan sebelumnya kini telah hancur dan Jiren terlihat begitu rapuh. Frieza menambahkan bahwa ia dapat mendengar jeritan dari dalam hati Jiren yang takut bila dirinya menjadi lemah. Frieza dan Android 17 pun bersama-sama menyerang Jiren. Android 17 meledakkan Jiren dari jarak yang sangat dekat dan itu membuat Jiren harus bertekuk lutut. Tim Semesta 11 sangat terkejut melihat keadaan Jiren ketika Frieza hendak akan mengeluarkan Jiren dari arena. Toppo berteriak kepada Jiren dengan mengatakan bahwa Jiren tidak seharusnya bersikap menyedihkan hingga berlutut di hadapan musuh. Toppo meminta Jiren untuk segera berdiri. Meski Jiren sudah tidak percaya dengan kekuatannya sendiri, Toppo akan selalu percaya terhadap kekuatannya. Bagi Toppo, Jiren adalah seorang petarung yang lebih kuat dari siapapun. Akhirnya, setelah sekian lama, Jiren mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Meskipun hanya satu orang, hal itu sudah cukup membuat Jiren kembali percaya diri. Jiren kemudian bangkit kembali. Ia diselimuti oleh aura merah yang menyala. Hanya dengan satu serangannya, Jiren mampu memojokkan Frieza dan Android 17. Saat Frieza dan Android 17 sudah tak mampu menahan serangan dari Jiren, Goku kembali berdiri dan membantu mereka. Goku meminta Android 17 untuk menjaga dari belakang, sedangkan dirinya dan Frieza akan maju ke depan melawan Jiren. Goku memuji Jiren karena ia sudah menjadi sangat kuat walau hanya dengan usahanya sendiri. Goku sadar bila ia tidak bertarung bersama-sama, maka tim Semesta 7 mungkin takkan pernah menang melawan Jiren. Setelah serangan dari Jiren berhasil dilenyapkan, bersama-sama mereka bertiga pun mulai menghadapi Jiren. Goku, Frieza, dan Android 17 memulai rencana mereka. Dengan kerjasama yang apik, Goku dan Frieza mengorbankan diri mereka untuk mengeluarkan Jiren dari arena turnamen. Frieza dan Gokuが一緒に戦う
Goku, Frieza, dan Jiren pun muncul di bangku penonton sebagai tanda bila mereka bertiga sudah tereliminasi. Daishinkan secara resmi mengumumkan kekalahan dari Semesta 11. Saat Semesta 11 akan lenyap, Toppo mengucapkan terima kasih kepada Jiren. Dilanjutkan dengan Goku yang mengungkapkan keinginannya untuk kembali bertemu dengan Jiren. Daishinkan kemudian memanggil Super Shenron dan bertanya keinginan dari Android 17. Ya, sebagai petarung yang berhasil bertahan sampai akhir, Android 17 berhak mendapatkan Super Dragon Ball. Ia dibebaskan untuk meminta apapun pada Super Shenron. Kedua Zeno pun turun dan menyuruh Android 17 untuk meminta apapun yang ia inginkan. Sebelum mengucapkan keinginannya, Android 17 melihat ke arah Goku. Ia kemudian meminta Super Shenron untuk mengembalikan semua alam semesta yang sudah dilenyapkan. Semua alam semesta yang telah lenyap pun benar-benar kembali. 宇宙を元に戻してやってくれ。竜巻ステーキ。なんだ？どうなった？ Jiren menatap langit dan berharap untuk bertemu Goku kembali. Goku berterima kasih kepada Android 17 atas keinginannya untuk mengembalikan semua alam semesta. Sebagai hadiah, Beerus menyuruh Whis untuk membangkitkan Frieza dengan kekuatannya. Kini, Frieza pun benar-benar kembali hidup. Kedua Zeno terbang ke bawah dan menyapa Goku. Mereka mengungkapkan betapa menyenangkannya turnamen kekuatan itu. Daishinkan kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya kedua Zeno sudah meramalkan apa yang akan terjadi. Bahwasanya petarung terakhir yang tersisa akan membangkitkan semesta lain. Beerus mempertanyakan apa yang akan terjadi bila keinginan petarung yang bertahan hingga akhir tidak sesuai dengan ramalan dari Zeno. Daishinkan menjawab bahwa bila ada seorang petarung yang membuat keinginan hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, maka semua alam semesta akan benar-benar Zeno lenyapkan. Zeno bertanya tentang apa yang ingin Goku lakukan selanjutnya. Sadar bila ucapan dari Goku dapat membahayakan kembali semua alam semesta, Beerus dengan sigap langsung menutup mulut dari Goku. Daishinkan mengucapkan selamat kepada tim Semesta 7 karena sudah bertarung dengan hebat dan membuat keinginan yang luar biasa. Goku dan Zeno pun bersalaman dengan mengadukan kepalan tangan mereka. Goku berjanji bahwa ia akan segera kembali menemui Zeno suatu saat nanti. Tim Semesta 7 pun telah kembali ke bumi. Akhirnya turnamen kekuatan yang menentukan nasib dari seluruh alam semesta pun telah berakhir. Berkat Bulma, Android 17 berhasil mewujudkan keinginannya untuk berkeliling dunia dengan kapal pesiar bersama keluarganya. Frieza diperlihatkan kembali ke sisa-sisa pasukannya di luar angkasa. Sementara itu, Goku dan Vegeta sedang melakukan sebuah pertarungan dengan wujud Super Saiyan Blue mereka. Vegeta menyuruh Goku untuk segera menggunakan Ultra Instinct-nya. Namun Goku menjawab jika dirinya tidak bisa menggunakan teknik tersebut sesuka hati. Vegeta bersumpah jika dirinya akan mendapatkan kekuatan yang lebih hebat dari Ultra Instinct. Goku mengatakan bahwa mereka berdua dapat menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Vegeta setuju bahwa kekuatan Seiya memang tidak memiliki batasan.